Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Kita dengar lagu ini dulu ya, sahabat WB. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan, melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Baik, selamat malam. Shalom sahabat WB. Apa kabar hari ini? Semoga semua kabarnya sehat, semua kabarnya sukacita, dan semua kabarnya bersemangat ya. Wah, bersyukur banget loh malam hari ini kembali kita bisa menyaksikan konten Wanita Bijak Indonesia, yaitu Instagram Live di hari Sabtu ini. Nah, boleh deh ketik di kolom chat ya, sahabat WB ada di kota mana nih? Mungkin ada yang ada di Surabaya, Malang, mungkin ada di Manokwari atau di Makassar. Mungkin ada yang dari Solo. Selain Solo mungkin ada yang dari Palembang, Lampung, Kalimantan. Wah, WB mah ya, wanita bijak mah ada di mana-mana. Termasuk di Belanda, di Malaysia, di Australia. Mungkin ada yang lagi di Prancis, di Spanyol. Dimanapun berada sahabat WB, shalom semuanya. Selamat malam. Oh iya, gak hanya selamat malam, tapi mungkin juga selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Wah, saya hari ini senang banget loh bisa ketemu sama sahabat WB secara virtual seperti ini ya. Wah, terima kasih banyak nih yang join udah banyak. Hai Angie, hai Kak Yuyun, hai Kak Lilis, apa kabar? Terus juga aku lihat di sini ada Kak Suryaria. Namanya bagus sekali kan? Selain itu ada Kak Uwan Purba. Shalom Kak Uwan. Kak Trias Chandra Dewi. Ada di mana nih Kak Trias? Berikutnya juga ada Kak Shelamwe. Terima kasih ya. Kak Winnie juga nih di Semarang udah join. Thank you ya Kak Winnie. Sabar dulu. Ada Kak Yohana Wijaya. Ada Gian Gelia. Wah, selamat bergabung. Yang juga gabung malam ini ada Kak Iye Azalia. Wah, kata Angie, Kak Magda makin glowing aja. Masa sih? Terima kasih ya. Pasti Angie tahu rahasianya kenapa hari ini saya glowing. Karena hari ini saya ketemu sama Angie. Nah, itu sebabnya. Jadi saya ikutan glowing gitu ya Angie. Kemudian saya mau kasih tahu nih sahabat WB. Malam hari ini saya tidak sendirian. Saya akan bersama dengan Kak Winnie. Kak Winnie ini adalah PIC WB Single Semarang. Oke. Dan topik kita atau tema kita malam hari ini adalah ketika aku takut, aku percaya. Nah, ini topiknya ya. Ketika aku takut, aku percaya. Boleh nanti ya sahabat WB ikutan sharing ya. Boleh juga bertanya, boleh menyampaikan apresiasi, semangat, bahkan boleh juga kasih kekuatan ya, kata-kata positif buat sahabat WB. Boleh nanti diketik di kolom chat atau bisa juga menulis di kolom pertanyaan nih sebelah sini nih. Nah, ini nih kolom pertanyaan nih. Kelihatan ya, boleh nanti disampaikan. Hai Kak Sela Selviana 9. Shalom Kak, apa kabar?
Baiklah, kalau begitu langsung aja saya mau invite Kak Winnie yang juga udah siap dan sudah bersama-sama dengan kita. Akun Instagramnya adalah @winnie. Ya, sabar dulu. Bergandeng tangan. Nah, ini lagi OTW. Saya di Jogja, Kak Winnie di Semarang, sahabat BB di mana-mana ya. Ketemunya di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Baik, tunggu beberapa saat ya. Nah, ini dia. Hai. Halo, Shalom, Kak Winnie. shalom Kak Magda. Apa kabar, Kak? Luar biasa. Wah, mantep. Suaranya. Oke, suaranya jelas kok. Suaranya terdengar dengan jelas di sini. Wah, Ya. Kak Winnie ini makin seger aja nih. Apa Puji rahasianya ya? Tuhan. Terima kasih. Rahasianya selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu nomor 1. Rahasia berikutnya banyak. Jadi, ya benar. Yang lain banyak ya rahasianya ya. Tapi nanti kapan waktu kita bakal Ya. bagikan juga. Tapi malam ini kita topiknya gimana cara Kak Winnie bisa bebas atau bisa bersahabat dengan rasa takut gitu ya. Karena topik Ya. kita adalah ketika aku takut, aku percaya. Nah, Percaya. betul, Kak Winnie, boleh cerita dong gimana kabar teman-teman WB Single Semarang nih? Kalau luar biasa ini teman-teman lagi semangat ya. Kita ada di dalam modul 2 yang kita benar-benar saling support di sana. Ini teman-teman juga ada nih hadir ya. Jadi lagi ada selalu banyak kesaksian ketika setiap kali kita adakan modul 2 dan itu selalu membangun setiap kita. Ya puji Tuhan Kak. Wah. Mm-mm. Puji Tuhan ya. Jadi pandemi ini tetap semangat untuk modul 2 ya Kak Winnie ya. Yes, Wah, tetap luar semangat. biasa. Mm-mm. Dan semoga semangat ini juga tertular ya kepada semua sahabat WB dimanapun berada untuk juga tetap mereka bertumbuh dalam komunitas modul 2. Karena kita membutuhkan orang lain untuk bertumbuh dan untuk berubah ya. Oke. Betul. Baiklah, Kak Winnie, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang topik kita yang sangat memberkati, kita mau doa sebentar yuk. Kita mau ajak sahabat WB untuk kita mau siap-siap untuk berdoa. Oke ya. Oke, mari Ya. sahabat WB kita mau siapkan hati kita mau doa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami akan diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Kak Winnie. Berkati setiap kami, bahkan semua sahabat WB yang menyimak dimanapun mereka berada, semua boleh menemukan satu kabar sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Aku mau cek semangatnya Kak Winnie. Aku mau ajak Kak Winnie yel-yel dulu ya. Wanita Yo. bijak, Wow. apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, Jadinya gini ya. Iya, sekarang begini. Betul, Jadi betul. jadi yel-yelnya girls talk. Artinya hati, love gitu ya. Ya. Oke. Berarti Kak Winnie udah semangat banget nih. Aku udah pastiin melalui yel-yel. Nah, Amin. Kak, aku minta izin dulu ya menyapa sahabat-sahabat kita yang lagi join. Silakan. Boleh ya? Oke, aku Silakan. sapa dulu nih. Ada Kak Suryani Litiga. Shalom juga buat Kak Sela Selviana. Makasih ya udah bergabung malam hari ini. Semoga semuanya join sampai nanti selesai jam 8 malam ya. Semangat semuanya. Oke, Kak Winnie, aku mau nanya nih, kenapa sih Kak Winnie memilih tema ketika aku takut, aku percaya? Emang latar belakangnya seperti apa kisah di balik tema ini? Ya, saya mengangkat tema ini ya karena hari-hari ini ada banyak sekali ketakutan-ketakutan yang saya juga mendengar, banyak yang sharing, Kak saya takut ini, Kak saya takut itu gitu. Dan seperti yang kita ketahui juga
berita-berita yang beredar, berita-berita yang ada di luar sana juga banyak menimbulkan hal-hal yang bisa membuat kita takut. Meskipun sesungguhnya ya, hanya 10% sih unsur dari luar yang membuat kita takut. 90% itu adalah unsur dari dalam. Hal Oh, itulah yang membuat saya merasa ini kita perlu kita perlu angkat dan buat saya maupun untuk kita semua sahabat WP. iya, iya. Ya, Dan seperti itu. kita sadar betul ya, Kak Winnie, ini pandemi sudah masuk bulan ke-20. Tahun kedua. Iya kan? Iya, tahun Bulan kedua ya, ke-20. bulan Mm-mm. ke-20, betul. Jadi kita Mm-mm. benar-benar ya akhirnya mau nggak mau ketakutan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita di Ya, dunia. Mulai karena dari banyak. takut, Mm-mm. ya takut kalau jualannya nggak laku atau omsetnya menurun. Tapi ya sudah terjadi juga beberapa orang mengalami. Takut kalau nanti nggak segera dapat pasangan hidup. Secara sekarang kita di rumah aja, kita yang para single nih merasa insecure banget. Takut kalau nanti pernikahannya ditunda lagi. Ini udah kali ketiga ditunda gara-gara PPKM misalnya gitu ya. Takut kalau nanti nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Takut kalau nanti nggak bisa balik ke pelayanan karena sudah keenakan ibadah online dan lain sebagainya. Takutnya tuh banyak Mm-mm. banget ya. Ya, dan multi takut lah kalau kita lihat tuh ya. Multi takut. Jadi takutnya nggak hanya satu dua, bahkan beberapa hal ditakutkan. Oke, kalau dari teman-teman sendiri yang Kak Winnie dengar, mereka tuh yang paling takut apa sih Kak? Takut sakit kah atau takut meninggal kah atau takut apa? Kebanyakan takut sakit ya. Kebanyakan takut sakit ya, karena dengan kondisi seperti ini eh, pasti semua orang akan berlomba-lomba untuk menjaga dirinya. Entah itu minum vitamin, olahraga, berjemur, dan macam-macam. Ya itu semua untuk apa sih? Supaya tetap sehat. Jadi kebanyakan terutama tuh takut sakit. Yang kedua takut tentang perekonomian. Kedua hal itu yang paling banyak saya dengar sharing. Sama ketidakpastian ya, karena memang yang pasti hanya Tuhan ya. Jadi ketidakpastian tuh begitu banyak di depan sana, itu membuat ada banyak ketakutan yang muncul. Iya, 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 betul. Dan biasanya kalau orang takut tuh reaksinya seperti apa sih Kak Winnie? Jadi sering sambat gitu ya. Kalau bahasa Jawa sambat, kalau bahasa Indonesia mengeluh misalnya. Ya, jadi sering sambat, mengeluh, dan bahkan kadang melakukan hal-hal yang mungkin apa di luar nalar ya. Kadang ada yang sampai depresi juga, Kak. Jadi akibat ketakutan, ada yang ketakutannya tuh tidak perlu. Jadi ada yang ketakutan berlebihan, sehingga membuat dia tuh menjadi down, dan dampaknya tuh apa yang dilakukan menjadi kacau, sehingga menjadi depresi. Itu juga cukup banyak yang Oke, oke. mengalami Wah, seperti wah. itu. Jadi itu berbahaya banget ketakutan itu. Benar, 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 benar. Dan Mm-mm. ketakutan ini butuh kita sadari ya Kak ya. Kita nggak boleh Ya, mengingkari ya. ya, Aku baik-baik betul. aja, aku oke-oke aja gitu ya. Aku nggak Mm-mm. apa-apa. Cewek itu kan paling pinter ya menyembunyikan rasa-rasa. Ya, Jadi kita mau mulai dari mana nih untuk kita mulai menerima rasa takut itu tuh Kak Bini? ya kita sadari memang kondisi kita tuh saat ini kalau memang lagi takut ya, ya kita harus jujur, jujur kepada Tuhan dan jujur kepada diri kita sendiri ya. Iya, saat ini tuh aku tuh lagi mengalami ketakutan gitu. Nah, cuma yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana itu adalah bagaimana kita meresponinya. Jadi yang ingin kita bahas adalah respon kita. Karena kalau rasa takut itu semua sama ya. Mau orang itu istilahnya di dalam Tuhan ataupun tidak, semua akan mengalami ketakutan. Ketakutannya juga Iya. kurang lebih juga sama gitu. Cuma Betul, betul. yang membedakan adalah responnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Maaf. Sip, menarik banget nih. Kita mau masuk respon ya. Karena situasi boleh aja salah, situasi boleh aja tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga apa yang kita doakan, tapi respon kita tuh jauh lebih penting. Itu yang hari ini atau malam ini ingin Kak Winnie juga bagikan. Oke Kak, kalau gitu respon yang benar berarti
respon yang seturut dengan kebenaran firman dong pastinya, karena kita kan wanita bijak, Ya, artinya adalah wanita yang melakukan firman Tuhan secara ya, praktis dalam kehidupan ya, sehari-hari. Oke. betul. Jadi respon yang harus kita lakukan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang seperti apa? Karena itu adalah kalau kita bergaul karib ya dengan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak tahu, jarang bergaul karib dengan firman Tuhan, kita juga tidak tahu kita harus bagaimana, ya. Karena rasa takut itu kan datang serta merta ya, serta Ya, merta. kapanpun. Tapi kalau otak kita, hati kita semua diisi oleh firman Tuhan, kita akan tahu, oh ketika rasa takut begini, oh ketika ini begini, gitu. Jadi memang eh, bergaul karib dengan firman itu memang nomor satu ya Ya, dalam hidup artinya kita. kalau hati kita dan pikiran kita diisi sama firman Dipenuhi, Tuhan, ya, setiap kali ada rasa takut yang datang tuh kita udah langsung auto tahu jawabannya gitu ya. Auto nemu betul, jawabannya. Misalnya, aduh aku takut nih betul. sama pasangan hidup. Terus Tuhan kasih jawaban misalnya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu, termasuk pasangan hidup gitu ya. Terus kita takut, aduh Tuhan aku takut nih, aku habis di PHK misalnya, nggak punya pekerjaan. Kita langsung bisa nemu, apa ya firman Tuhan yang relate sama pergumulanku detik ini. Kira-kira gitu ya Kak ya? Ya, Kak Winnie bisa dengar suaraku Kak? suaranya bisa dengar, cuma Oh ya, oke. agak, Agak nge-lag tadi oke, beberapa oke. detik. Oke, Oke. jadi kita tuh kayak ada jawaban otomatis gitu loh ya, yang nyambung dengan apa Ya, yang kita alami. otomatis. Jadi kita harus membangun keintiman dan dipenuhi firman. Oke. Nah, Karena kebenaran firman apa nih kondisi. Kak yang akan mulai kita coba coba sampaikan kepada sahabat WB? Ah, eh, nanti, nanti saya akan ceritakan kesaksiannya ya. Tapi ayat yang Ya, saya dapat dari Mazmur 56 ayat 4, yaitu judulnya, Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu oke, oke. ayatnya. Coba Kak Mm. sekali lagi Kak. Mazmur 55 ayat yang keberapa Ma- tadi Kak? Mazmur 56 Oh, 56 ayat ya. ayat yang keempat. Oke. Mazmur Wak- 56 ayat yang keempat. Mhm. Wah, wak- ini ayat keren banget nih, Kak. Mm-mm. Ya, ini jadi kekuatan baru juga nih buat sahabat WB. Aku mau coba bantu juga untuk baca supaya aku juga dapat kekuatan. Karena kalau Amin. nggak baca sendiri itu kadang kita kurang kurang apa ya? Kurang denger gitu loh. Nah, dari Mazmur 56 ayat yang keempat Keempat. ya. Waktu takut aku ini percaya kepada, kata aku bisa diganti ya nama yang bersangkutan ya Kak Winnie ya. Waktu Magda takut, Magda ini percaya kepadamu. Gitu. Amin. Ya. Terus bagaimana ayat ini juga bekerja dalam ketakutan Kak Winnie? Ya. Ayat ini adalah Raja Daud ya, waktu dia mengalami ketakutan ditangkap orang Filistin waktu di Gat. Ya, kondisi ini juga yang kita alami. Nah, saya pun mengalami hal yang sama ya, sahabat WB. Jadi, selama kita masih di dunia, darah dan daging pasti kita ada takut. Kenapa? Kalimat jangan takut itu ditulis sebanyak 360 kali di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap hari kita selalu diincar oleh rasa ini. Nah, dalam hidup saya jadi berawal bulan Juli kan saya harus divaksin. Nah, biasanya saya rutin setiap tahun itu cek lab. Ketika saya cek lab kali ini, saya tuh kaget karena kolesterol, trigliserid, dan gula saya itu naiknya angkanya 200 lebih. Nah, terutama gula. Gula itu saya selalu normal. Tapi kali ini kok tiba-tiba naik. Di situ saya tuh
mulai baca-baca artikel. Artikel yang saya baca itu isinya kalau ada penyakit komorbid, kalau kena COVID, waduh macam-macam. Terus cari artikel lagi. Akhirnya saya keliru. Ini kok saya malah cari-cari artikel ya. Sehingga memberi celah di mana muncul ada rasa ketakutan. Udah, saya berdoa, Tuhan, saya tuh sebetulnya udah cukup jaga. Cuma mungkin agak lengahnya karena selama pandemi kan disuruh mangan terus sama dokter Tirta. Makan terus. Iya bener. Akhirnya menimbulkan saya tuh mungkin kurang kontrol ya, karena saya kepengen happy, karena di masa pandemi kan pasti kita kepengen happy-nya makan gitu. Nah, akhirnya dan ketika saya mulai berdoa, saya sudah ditunjukkan ayat ini. Terus di situ aku harus memperkatakan nih, Tuhan, aku ini takut. Jadi saya datang kepada Tuhan, memang kondisi saya takut gitu. Cuma ada buntutnya, tapi aku ini percaya kepadamu Tuhan. Itu saya perkatakan terus gitu. Dan Tuhan tuh jawab, selama seminggu saya mendapatkan khotbah tentang rasa takut itu 2 kali. Ya, yang punya Pak Philip Mantova, salah satunya itu bagus. Dia bilang rasa takut itu jangan di-entertain. Di-entertain tuh jadi diterus-teruskan. Mungkin kayak saya tadi kalau diterus-teruskan tuh di-entertain. Ya, Iya. jadi jangan di-entertain rasa takut itu. Jadi teman-teman, sahabat BB harus tahu ketika mengalami itu kemana harus larinya. Nah, saya sempat mencari-cari ini dan puji Tuhan entertain semua tadi ya. entertain. Dan puji Tuhan saya dikuatkan oleh 2 khotbah, satu teman saya, satu yang Pak Philip Mantova, dan dalam 1 minggu tuh isinya tentang takut. Itu saya, puji Tuhan banget. Terus saya dikenalkan dengan ahli gizi dan saya mengalami diet. Lewat sebulan, puji Tuhan, semua angka itu normal kembali. Wow, puji Tuhan. Ada satu kesaksian lagi sih, Kak. Iya. Sempat nggak? Jadi yang itu barusan sempet sih. Cuman yang barusan ini tadi tentang diet itu berarti mengatur sungguh-sungguh pola makan ya. Saya mengatur sungguh-sungguh pola makan. Jadi selain kita hidup dengan firman Tuhan, memperkatakan firman tadi dari Mazmur 56 ayat yang keempat, tapi juga tindakan aktif kita itu juga kita lakukan. Iya, betul. Jadi bukan berarti... Jadi sekalipun percaya, iya benar. Jadi aktif gitu loh, ada praktiknya kita juga. Itu salah satu respon kita kepada Tuhan. Jadi respon kita kepada Tuhan adalah, oh ya, harusnya begini. Harusnya kita kan tahu, kebiasaan baik yang harus kita lakukan, bukan kebiasaan yang buruk. Mungkin kebiasaan saya yang kemarin itu buruk, sehingga mengakibatkan angka-angkanya jadi naik. Gitu. Sehingga saya memperbaiki, ditarik lagi ya ke poros yang betul. Nah Kak, mumpung lagi ngebahas soal mengatur pola makan, untuk kakak yang tadi cerita kadar gulanya tinggi gitu ya, nggak seperti biasanya. Nah boleh cerita dong secara praktis, karena kan arti WB ini kan melakukan firman Tuhan secara praktis ya. Secara praktis tuh pola makan seperti apa sih yang Kak Winnie selama 30 hari itu berubah? Nah siapa tahu ini juga menjawab pergumulan sahabat WB yang lain yang juga mengalami titik yang sama. Ya, sebetulnya firman Tuhan juga sudah ngomong ya, sebetulnya yang baik untuk dimakan itu adalah buah, sayur, kacang-kacangan. Saya makan 3 itu. Ya, jadi saya tidak makan daging, saya tidak makan yang berlemak-lemak ya, tapi saya 3 itu saya atur polanya, karena kan kita jadi, kalau kita udah terbiasa makan dengan porsi nasi, lauk, dan macam-macam, itu pasti kan lapar. Jadi harus diatur. Jam 6 pagi ngapain, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6. Jam 6 pagi berarti makan buah ya kalau pagi ya. Makan buah. Minum air sama lemon gitu saya. Minum air, air lemon. Terus siangnya nanti atau ada cemilan di setelah itu? Buah sama havermut. Nah, terus siang itu sayur.
Nah, Oke. nanti jam 3 buah lagi. Malam itu boleh salad, boleh apa yang apa yang maksudnya yang agak ini ya, siang kalau makan besarnya tuh yang agak ada rasa lah, yang lebih enak lah, salad misalnya. Ya aku Ca- suka nasi Padang. Ya kan, ya kan aku mewakili nasi Padang Club. Ya, jadi Ya, jadi hari-hari ini saya sudah tidak makan nasi nih, Kak. oh, oke. Jadi tadi buah, Heeh, sayur, kacang-kacangan ya. Itu tadi ya, buah, kacang-kacangan. sayur, Heeh, kacang-kacangan. heeh. Oke, well Segala, note segala Kak. jenis macam kacang tuh saya campur-campur jadi satu. Tuh. Oke, baik, Mm-mm. baik. Termasuk kacang panjang ya, karena juga itu masuk dalam kacang. Boleh, Iya. kacang Wah, panjang menarik boleh. nih. Mm-mm. Mhm. Sip, thank you Kak buat proses diet atau tadi ya mengatur pola makan untuk bisa kadar-kadarnya normal kembali. Iya. Terjawab sudah lah. Jadi sahabat BB nggak penasaran dietnya seperti apa gitu. Terus mereka membayangkan gitu kan. Biar nggak takut aku dietnya Oh, makan B2, B1. saya sempat membayangkan, waduh ini menderita sekali karena papi saya kan diabetes. Makanya saya memang harus agak jaga. Waduh, saya waktu ngerawat papi saya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ternyata kalau kita mengatur pola makan kita, tetap bisa enak, tetap bisa segar. Jadi, itu saya rasakan. Mulanya saya berpikir, aduh, ini Oh, pasti menderita sekali ini. Nggak boleh makan ini, oh. nggak boleh makan itu. Tapi setelah saya belajar, mempraktekkan, ternyata 1 bulan lewat itu enak dan saya lanjut ke bulan Mhm. berikutnya Nah, gitu. bener kan tuh. Enji bilang nasi Padang Club ya. Sekarang nasi Padangnya di ini aja dalam bentuk foto ya. Nasi Padangnya dalam bentuk foto di handphone. Tapi realita yang di piring adalah kacang-kacangan, buah dan sayur gitu ya Enji ya. Terus juga nih ada Kak Yuliana juga ikutan. Aku tim nasi Padang katanya. Masih Ya pada elah ini dia mengatasnamakan itu kan makanan khas Indonesia. Jadi kita harus dukung gitu kan. Terus ada Kak Yuyun. Saya juga suka loh sama nasi Padang. Ya elah, ini malah kayak diingetin sih nasi Padang. Nasi Padang boleh, tapi nasinya di skip. Ya, tuh kan ada sayurnya. Ya, jadi banyakin aja tuh daun daun ketelanya. Ya itu ya. daun Jadi ketela. Boleh, boleh. Ya oke, sekali boleh thank you. lah. Sesekali boleh tuh, sesekali boleh ya. Baik, Masuk, thank you maksudnya Kak sekali Winnie. setahun. Maksudnya sekali setahun. Astaga, ya ampun. Enggak. Iya, iya, iya. Ya boleh. Tapi ini tadi kan Kak Winnie melakukan itu karena ketika cek kesehatan ternyata kadar-kadar tadi ya gula darah, kolesterol dan lain-lain emang sudah meronta-ronta untuk segera Ya. ditolong. Nah, buat kita yang dalam hari ini Tuhan kasih kesehatan ya kita jaga ya Kak Winnie ya. Jangan malah Ya. nantangin, mumpung sehat kok, makan, hajar gitu ya. Ternyata malah kita juga nggak bijak gitu ya. Baik, baik. Oke. Nah, kesaksian yang kedua apa nih, Kak? Yang baru-baru ini juga dialami dan relate Ah, banget sama tema ketika aku takut, aku percaya. ya. Jadi ini barusan terjadi kemarin. Kemarin, ya ini masa-masa persiapan ini ya. Rupa-rupanya diizinkan Tuhan untuk mengalami satu proses lagi. Jadi saya tuh mengalami gangguan, maaf, di menstruasi saya. Mengalami gangguan, jadi kurang lebih 2 minggu saya tuh mengalami itu. Aduh, saya pikir ini Iya. nggak beres nih. Akhirnya saya Mhm. hari Jumat kemarin pagi, saya ke dokter kandungan. Tapi Iya. sebelum itu ada rasa takut juga, Kak. Jadi, Iya. aduh Tuhan, saya kan lagi persiapan nih. Mhm. Ketika waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tak perkatakan lagi. Waktu aku ini takut, aku percaya kepadamu. Saya nyanyi yang lagu lama. Aku Iya. percaya akan dia gitu. Ke kamar mandi. Wah, itu terbangun. Rohani apa secara spirit tuh saya terbangun. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Apapun yang terjadi, aku percaya pada Tuhan. Tuhan adalah Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Udah, saya berangkat ke dokter. Kemudian saya di USG. Udah di USG diperiksa. Ibu bersih kok Bu, gitu. Nggak apa-apa. Ibu cuma ada sedikit secara hormonal aja. Nanti akan saya Mhm. obati, ibu akan segera sembuh.
Saya nanya lagi, dok, tolong dicek lagi dok, apa Iya. kandungan saya tuh, karena kenapa saya bertanya seperti itu, sekitar 4-5 tahun yang lalu, saya tuh ada kista adenium. Nah, Oh, oke. jadi, tapi selama itu berjalan sampai sekarang itu tuh saya selalu mendoakan bagian kandungan saya itu saya doakan, Tuhan, aku percaya segala sesuatu yang bukan daripada Engkau keluar, Engkau tidak berhak ada di sini. Udah saya perkatakan sampai kira-kira beberapa bulan yang lalu saya ketemu hamba Tuhan, dia ada karunia Nabi, dia bilang, Tuhan tuh sudah menyembuhkan kamu. Kamu ada sakit, dan nanti kamu periksa itu pasti sudah hilang. Jadi saya diteguhkan. Nah, tapi saya udah lupa. Dan kemarin itu, karena saya tidak mau USG, masa-masa pandemi saya tidak mau USG, kan nanti gabung sama yang COVID. Nah, kemarin saya harus ke dokter, sehingga saya harus periksa. Dan puji Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan menyembuhkan saya. Bahkan kista Oh, adenium saya tuh hilang. Dokternya wow. bilang kandungannya bersih, dia bilang. Saya sampai, wah puji Praise God. Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu yang terbaru itu yang saya alami. Ya, iya, Apa? iya, iya. Persis kemarin, hari Jumat Hmm. kemarin. Jadi ini meneguhkan ya, makin meneguhkan untuk Kak Mm-mm. Winnie berbicara tentang ketika aku takut, aku percaya. Dan beneran, Ya, Tuhan tuh bekerja dengan cara yang ajaib, keren banget. Kata mm-mm. Angie, memperkatakan firman Tuhan itu menghilangkan rasa takut. Betul Amin, banget. ya, Thank you ya betul. Angie. Kemudian juga tadi Mm-mm. ada Kak Sepin Briana, kasih tepuk tangan. Thank you ya Kak Sepin. Ada pula yang bergabung tadi, Erda Manik. Aha, terima kasih juga Kak Ika Ratri, ini WB Jogja. Selamat bermalam minggu bersama Wanita Bijak Indonesia. Ada Mars Lawo juga yang bergabung. Oke, God bless you all ya, sahabat WB. Jadi, ini merupakan kabar baik dari pergumulan yang tadi pendarahan 12 hari itu ya, mens gak selesai-selesai. Mm-mm. Aku tuh ngebayangin tuh, wah aku juga kalau jadi Kak Winnie tuh ya, aku Kan takutnya ada luar rasa, biasa. ah, Beneran. saya Aku sempat aja kebayang, misalnya uh, mens 3 hari atau 5 hari aja udah rasanya kok gak habis-habis ya, ya gitu. Apalagi mungkin biasanya kan kita 3-5 hari. ya 3-5 hari. Terus juga volume dari apa namanya darah yang kita keluarkan tuh juga juga normal gitu loh, wajar gitu loh. Nggak Hmm. yang dikit banget atau yang terlalu banyak. Itu kan bikin kita akhirnya jadi makin cemas. Tapi aku bersyukur banget nih dengar kesaksiannya Kak Winnie dan sahabat WB yang lain juga pasti diteguhkan ya. Ternyata ini tuh relate banget sama materi modul 2. Modul 2 itu tema yang ketiga kalau aku nggak salah inget ya. Hidup mati dikuasai lidah. Benar ya Mm-mm. Kak ya? Siapa suka Ya, menggemakannya akan memakan buahnya. Nah itu juga bagian dari menghidupi nilai-nilai di modul 2 ya. Bener gak sih tema Mm-mm. 3? Tema 3 atau tema 4 ya? Tema 4 sih seingatku saya butuh kamu, kamu butuh saya. Ya pokoknya ada salah satu lah di tema 3 atau 4. modul 2. Iya benar. Oke, oke. Nah, dari semua hal yang terjadi itu, apa yang kemudian Kak Winnie apa ya ingin ingin teguhkan buat teman-teman, buat sahabat WB? Ya, teman-teman, sahabat WB, kalau seandainya hari-hari ini sahabat WB ngalami ya seperti yang saya alami, ada rasa takut. Ya, kalau saya mungkin di kesehatan, teman-teman mungkin ada yang di kesehatan juga, atau pekerjaan, atau apapun masa depan. Ingat firman Tuhan ini. Saya selalu ingat ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan Iya, izinkan Tuhan yang mengambil alih semua ketakutan itu karena Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Nggak hanya menolong, tapi Tuhan ingin menjadikan kita itu berkat buat orang lain. Jadi amin. ketika kita melewati proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, ketika kita selesai lewat proses itu, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Itu. Betul. Jadi kita sebenarnya sedang Mm-mm. diperlengkapi ya, diperlengkapi sama Mm-mm. Tuhan untuk di kemudian hari ketika itu sudah berlalu kita bisa pakai kesaksian yang kita alami itu untuk menguatkan orang lain. Jadi Ya, betul. ya betul itu lebih powerful gitu ya.
apa yang kita alami. Oke, oke. Mazmur 56 ayat yang keempat ya sahabat WB, silahkan dicatat ya. Ini merupakan satu ayat yang tadi di situ ada kata aku, silahkan diganti dengan nama kita sendiri ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu ya, percaya kepada Tuhan. Oke. Nah, Kak Winnie, cepat banget nih waktu kita tinggal 5 menit aja nih ya sebelum sebelum tutup doa nih. Aku pengen Kak Winnie mau kasih motivasi apa nih buat sahabat WB nih ya. Silakan Kak. Ya, jadi teman-teman jangan pernah eh, ini ya, masih related dengan takut tadi ya. Satu-satunya cara yang bisa membuat rasa takut itu hilang adalah kita lewati proses itu. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk melewati proses. Karena penyertaan Tuhan itu selalu ada ketika kita melewati itu proses. Jadi jangan menghindar. Karena kalau menghindar kita nggak pernah selesai-selesai. Jadi caranya adalah kita lewati proses itu bersama Tuhan. Dan nanti lihat bagaimana cara Tuhan itu menolong kita. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang aku andalkan. Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapanku. Ya, itu aja sih. Iya. Dan aku juga tadi dapat berkat dari apa yang disampaikan Kak Winnie adalah sebelum rasa takut, kan kita tahu tuh takut itu datangnya anytime ya. Nah, supaya anytime takut itu datang, kita sudah punya perisai firman. Ya. Maka kita harus tekun, rajin, bahkan intim banget sama Tuhan untuk selalu firman Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi ketika rasa takut apapun lah ya, kalau istilah anak sekarang tuh insecure, ngerasa gak aman ya, takut apapun ya, gak hanya takut gelap atau mungkin takut ditinggalin sahabat, takut mungkin rasa takut dicuekin gitu dan lain sebagainya, kan takut banyak ya Kak Winnie ya. Jadi kita udah pegang firman Tuhan tuh. Jadi kita tuh ketika mengalami takut apapun, jawabannya adalah apa ya? Firman Tuhan yang relate sama yang aku alami hari ini. Firman Tuhan yang mana ya gitu. Kalau kita nggak intim, nggak pegang firman, kita bingung. Aduh, apa nih ya firmannya? Kok nggak nemu-nemu ya? Ya udahlah, aku cari artikel aja deh. Akhirnya mengentertain istilahnya kami tadi sama Pastor Philip Mantova. Iya benar. Baik. Nah Kak, sebelum Kak Winnie tutup dengan berdoa, Kak Winnie punya kabar gembira juga kan ya. Akhirnya ini juga akan menolong buat sahabat WB tetap percaya gitu ketika sahabat WB takut. Mungkin hari-hari ini ada yang takut karena tadi takut jomblo lama-lama, takut karena di rumah terus tuh bikin peluang untuk kita sukses jadi terhambat misalnya. Takut mungkin karena kebanyakan di rumah kita jadi justru malah jadi gampang sakit misalnya. Nah boleh dong Kak Winnie kasih secercah informasi gitu lah ya, atau mungkin kabar baik dari WB gitu kan untuk sahabat-sahabat yang ingin terus percaya. Nah, sahabat WB ini kita ada kabar baik. Jadi kita akan adakan WB Goes Virtual. Jadi meskipun kita tidak mengadakan dalam bentuk onsite, tapi tetap jalan terus ini campnya. Namanya WB Goes Virtual. Pembinaannya yang akan diadakan di setiap 1 bulan Oktober dari jam 9 sampai jam 1. Nah, untuk info pendaftaran apakah perlu di ini atau nanti? Oh, bisa lihat di feed Instagram sebetulnya ya. Tapi ini terdekat ya Kak ya buat teman-teman single ya. Tanggal berapa tadi Kak? Tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30 Oktober. Oke, wah, bulan depan. Puji Tuhan nih, bulan depan ya. Dan ini benar-benar sangat memberkati ya setiap sesi-sesinya. Karena biar bagaimanapun kita juga tetap perlu komunitas. Di dalam komunitas itu tuh nanti saling menguatkan. Iya. Di sini kita akan banyak dipulihkan. Jadi sahabat WB yang belum ikut, segera mendaftar. Yang sudah ikut, mengajak teman-teman, saudaranya, dan siapapun. Karena ini betul-betul sangat memberkati. Iya.
Setuju, setuju, setuju. Ya, nanti untuk informasi selengkapnya, sahabat WB bisa cek di feed Instagramnya Wanita Bijak Indonesia. Selalu update untuk kegiatan atau pembinaan WB Single Girls Virtual. Oke, Kak Winnie terima kasih banyak buat sharingnya malam hari ini. Coba aku Ya. cek dulu ya di kolom komentar sebelum Kak Winnie nanti tutup dalam doa. Aku mau cek dulu nih ada Kak Yunike Diana Widya Stuti. Selamat bergabung Kak Yunike. Berikutnya juga tadi aku lihat di sini ada sebentar-sebentar nih. Agak ketimpa-timpa chatnya ya. Sorry ya sahabat WB, ini setiap aku ngeklik filternya berubah. Ada Kak Yunika, kemudian ada siapa lagi sih? Aku nggak bisa baca di sini. Ada Kak Super Fonza juga, selamat bergabung Kak Super Fonza. Lalu ada Kak Widya Stuti. Oh tadi udah ding, aku udah bacain. Terus siapa lagi nih? Ya, akhirnya aku harus kelihatan jidatnya aja ya. Rumah Terang, terima kasih ya Rumah Terang. Dan semuanya deh sahabat BB, sorry banget aku nggak bisa baca satu persatu. Yang penting semuanya diberkati Tuhan. Dan sharing dari Kak Winnie menguatkan iman percaya teman-teman semua. Oke, Kak Winnie kita mau tutup dalam doa. Silahkan Kak Winnie, boleh melayani doa penutup ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh diberikan pencerahan Tuhan tentang firman-Mu, di mana ketika kami takut, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, selalu ada penyertaan dan perlindungan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, ada di antara kami yang mengalami rasa takut itu Tuhan, takut terhadap apapun juga Tuhan, kesehatan, pekerjaan Tuhan, masa depan apapun itu Tuhan, biar Tuhan, semua itu digantikan Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kekuatan firman-Mu Tuhan, sehingga kami tetap bisa berdiri teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap sahabat BB yang hari ini hadir untuk menonton Tuhan, berkati juga Tuhan setiap teman-teman ini Tuhan, apapun yang dikerjakan menjadi berhasil Tuhan. Berkati Tuhan untuk selalu bisa menjadi berkat juga buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap persatukan kami Tuhan, dan biar kiranya Tuhan kami hanya melihat Engkau adalah satu-satunya Allah yang bisa kami andalkan dan satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak Winnie terima kasih banyak buat kebersamaannya hari ini. Sehat selalu ya Kak, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Oke. God bless you. Ya, God bless you Kak Winnie. Selamat melanjutkan aktivitas. Wah, puji Tuhan ya, sahabat BB. Hari ini kita sudah makin diberkati ya sama Tuhan tentang kesaksian Kak Winnie yang menurutku tuh powerful banget. Ya. Hai, selamat bergabung. Ada Kak Janti, WB Solo yang selalu cantik, jelita, lincah ya. Ada Kak Lulung Lia dari Purwokerto, Kak Jenisia, Kak Esther Hilsa, Kak Lisa Setia. Hai Kak Trivenania, apa kabar? Konseling integrasi. Oke, wow, banyak banget ya yang join malam ini. Mudah-mudahan semuanya dapat satu insight ataupun satu peneguhan yang powerful dari Mazmur 56 ayat yang keempat ya. Baiklah sahabat WB, kita belum selesai nih, belum selesai ya. Aku mau invite Kak Yuyun. Kak Yuyun ini akan berbagi satu kabar gembira juga, melengkapi kabar gembira yang disampaikan oleh Kak Winnie tadi. Oke. Halo Kak. Hai, selamat malam Kak Yuyun. Ya, malam Kak. Ya, Shalom. Kak, tadi kan shalom. Kak, tadi kan kita udah dengar tuh kesaksiannya dari Kak Winnie ya. Nah, sekarang kita mau lihat dan dengarkan kesaksian dari sahabat WB yang satu ini gitu ya. Kita akan putar ya Kak ya. Sebentar Kita saya mau putarkan. tonton videonya. Mau tonton ya? Iya, videonya. Iya, Videonya kita lihat oke. lewat sini ya. Sabar ya sahabat WB ya. Oke. Hmm. Jadi berharga di bawah
Iya. Oke. Nah, itu Kak. Jadi ini adalah kesaksian dari Kak Novi, Novi salah ya, satu sahabat thank WB. you Kak Novi. Iya. Kak Novi itu Bagus alumni banget. Wanita Bijak Single Jakarta Pusat. Bagaimana dia bercerita, Kak. Gimana dia itu mencari keberhargaan dari pertemanan, Kak. Mencari pertemanan Iya. dengan uang, gitu kan. Sampai akhirnya jadi korban kartu kredit. Dia harus bayar kartu kredit yang dipinjamkan sama temannya, gitu kan. Sahabat WB berapa banyak kita yang seperti itu, gitu kan. Nah, mungkin kita tahu kita atau mungkin ada teman-teman kita yang juga mengalami kebodohan-kebodohan di masa single kita yang kita nggak tahu karena kita butuh diakui, karena kita butuh pengakuan, karena kita merasa diri kita nggak berharga, karena kita merasa nggak layak. Jangan takut ya, satu ayo temukan keberhargaan kita di Camp Single Wanita Bijak Gus Virtual yang akan diadakan bulan Oktober. Bulan Oktober Kak, bulan depan udah mulai, udah Ya. 1 bulan lagi. Iya, jadi buruan buat sahabat WB atau yang punya teman yang perlu untuk ikut pembinaan ini. Ayo ikut. Mumpung kita nggak usah pergi ke satu tempat Kak, kita cukup di rumah aja mendaftar karena ini dilakukan secara virtual Kak, via Zoom meeting. Jadi tinggal daftar. Betul. Saya mau daftar, gitu kan. Tinggal isi linknya, isi datanya, tinggal kita bayar. Siapkan waktu dan hati kita. Kemana emang daftarnya Kak? Daftarnya ada link pendaftaran, itu ada di feed Instagram untuk kontak personnya juga informasi pendaftarannya. Kalau misalnya kurang jelas, bisa juga DM Instagram Wanita Bijak Indonesia. Bisa juga chat di WhatsApp call center 0812 1050 0789 gitu. Jadi ayo kita alami. Kalau Kak Novi aja bisa mengalami pemulihan, dia sekarang bisa menemukan keberhargaannya yang benar di hadapan Tuhan. Seperti apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Dia merasa berharga, dia merasa diterima. Nah, kita pun bisa mengalami itu. Sahabat WB juga bisa. Jadi, yuk kita ajakin teman-teman kita, sahabat WB, supaya bisa mengikuti ya. Masih dibuka loh Kak, gitu kan. Iya. Dan puji Tuhan Kak, hari ini sudah berlangsung Camp Girls Talk virtual. Hari ini adalah hari pertama. Kita berdoa ya buat supaya teman-teman kita, para teenager, anak SMP ya Kak, khusus untuk anak SMP ya, untuk pembinaan Girls Talk Gus virtual kali ini khusus untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Terus minggu depan juga akan mulai ya untuk minggu depan ya. Juga untuk untuk Wanita Bijak Gus virtual yang diadakan di hostnya oleh Wanita Bijak Bandung udah di close Kak pendaftaran karena kuota sudah full. Iya, kuota sudah full, jadi pendaftarannya sudah ditutup. Iya, gitu. Tapi jangan takut, masih ada lagi nanti buat sahabat WB yang rindu mau ikut, masih ada jadwalnya bulan depan ya. Khusus untuk single mom dan single mom atau janda ya. Gitu. Jadi untuk Wanita Bijak Gus virtual ini yang akan di-host, yang menjadi hostnya adalah Wanita Bijak Surabaya. Informasinya juga ada di feed Instagram Kak, silahkan dicek. Betul, Ya. Terus komplit. Kak mau ingetin lagi nih, Senin besok itu ada Zoominar, udah waktunya nih untuk Zoominar Senin besok. Udah dipasang belum di Mindernya? Jangan sampai lupa. Aku udah daftar, kan? udah join. Iya, jangan lupa, udah join. Oke, ya. Kalau yang belum nih sahabat WB masih ada waktu, buruan. Soalnya ini free dan ini topiknya bagus banget Kak. Tentang manajemen keuangan. Wah, saya tertarik banget nih. Gimana sih kita mengatur keuangan dengan baik? Khususnya buat single Kak. Single nih kayaknya perlu banget ini. Para single nih, sahabat WB single. Iya. Penuh banget Itu kita juga mengatur buat keuangan mak-mak dengan juga benar. butuh ya, karena Betul juga kan ya? sekarang pandemi Oh, ini banyak iya. merubah bagaimana kita mengatur betul. keuangan kan. Harus Betul, perlu update banget, gitu perlu ya. banget. Betul. Ya, oke. Bagus kalau Kak Magda ikut ya, sahabat WB yang belum Iya dong. langsung cus daftar ya.
Kita Gitu. ketemu lewat Zoom ya, jadi jangan Betul, khawatir. kita Semua ketemu. agenda-agenda Iya. WB diselenggarakan virtual untuk saat-saat ini. Terus untuk yang mau ikut modul 2 juga bisa untuk modul 2. Untuk modul 2 single ada hari Kamis di WB modul 2 Jogja yang single. Kemudian hari Sabtu WB Depok mengadakan. Terus hari Selasa itu ada WB single Malang gitu. Untuk informasinya bisa ke DM Instagram atau bisa juga langsung ya chat ke pantengin tuh IG-nya, IG Wanita Bijak Single. Wanita Bijak Jogja, Wanita Bijak Malang, ataupun Wanita Bijak Depok. Informasinya ada di situ. Terus buat yang ibu, modul 2 ibu juga sudah berlangsung di setiap kota, di setiap area aja. Untuk informasi langsung DM bisa Instagram atau ke WhatsApp call center. Saya di kota ini, saya dari kota Jogja. Saya mau join modul 2 nih, bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali. Bisa. Iya, Akun nanti langsung Instagramnya Wanita disambungin. Bijak Jogja. Iya, follow aja akunnya ya. Oke. Terus jangan lupa Kak, Baik. Wanita Bijak itu Indonesia juga ada channel YouTube-nya. Sudah pada follow belum? Sudah subscribe belum? Mau ingetin Aku nih. sudah. Aku juga sudah Kak. Jadi tiap kali ada informasi Kak, ini pasti tahu soalnya Langsung Kak. muncul Informasinya notifikasinya. tuh informasinya tuh penting-penting loh Kak. Kadang tuh ada WB tips. Wah, itu perlu banget. Terus ada WB Meetup Kak, kontennya itu bagus banget. Sabtu depan kita ada Sabtu WB depan. Meetup 11 Iya. September. Kontennya tuh bagus-bagus loh Kak, WB Meetup itu. Dan udah gitu Kak, pas sudah lewat harinya bisa ditonton lagi Kak, ya kan? Iya. Terus Betul, sangat betul, bermanfaat betul. lagi. Topiknya itu pas banget buat kita gitu. Tentang diet Sekaligus nih Kak sehat ya. Yuyun ngingetin kita ya, kalau besok hari Sabtu Iya, tanggal 11 betul. September jangan nungguin IG live Kita karena ya, kita jangan mau kita fokus live tapi langsung pantengin ke ada konten YouTube channel WB Meetup. Meet Betul. Up ya. Langsung kita meluncur ke YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya. Bener, betul. Setuju. Oke. Jadi kita bakal ketemu lagi 2 pekan ke depan ya, 2 Sahabat pekan ke WB, depan, untuk betul. Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Jadi besok tanggal 11, ingat-ingat kita bakal nonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia konten WB Meetup. WB Meet Up. Berarti Oke. minggu Sabtu lusa tuh tanggal berapa ya? 4, 11, kemudian Sabtu lusa. 18 ya, 18 18. September kalau nggak salah ya. Iya. 11 sama Oke. 7. Iya, 18. Kita jumpa lagi di tanggal 18 ya. Oke Kak Yuyun. Ya. Terima kasih. Oke, sekian Kak informasi dari saya. Baik, selamat melanjutkan Sampai aktivitas jumpa. Kak Yuyun. Tuhan Have a berkati. nice weekend. Ya, God Ya, bless you terima Kak. kasih. Puji Tuhan, sahabat BB. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam minggu ini. Rasanya senang banget, bersyukur, plong alias lega ya. Karena tadi kita udah dengar kesaksian dari Kak Winnie dan barusan kabar gembira tentang kegiatan-kegiatan WB yang terencana. Yang terencana sepanjang pekan-pekan ke depan. Oke ya, sahabat WB, terima kasih. Hai Bunda Sisil Budianto di Jogja. Ada WD 759, Kak Talita Isabella 17, selamat bergabung. Kak Sri 1861. Berikutnya ada Itseli Honda, Kak Malda Pangareho, tuh namanya bagus sekali ya. Premium Sparkling juga selamat malam Kak Jaulani dan semuanya aja sahabat WB yang sudah menyaksikan dari awal atau pertengahan atau akhir dari IG Live ini. Don't worry, bakal disimpan di IGTV Wanita Bijak Indonesia. Saya Magdalena Krisinda pamit, sampai ketemu lagi tanggal 18 September yang akan datang. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Hai semuanya.